Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca pengantar dari atau muqaddimah dari Al-Alamah Al-Hambali Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa atala umurahu fi sihhatin wa afiyah. Pada kitab Ainatul Mustafid syarah bisyarhi kitab Tauhid, di pertemuan yang ketiga di perjalanan atau mengenal sirah, mengenal profil penulis kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah. Kalau berbicara tentang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, itu bukan hanya sebatas berbicara tentang beliau itu penulis kitab Tauhid, tapi beliau, kita berbicara pendiri kerajaan, pendiri Daulah Islamiyah, pendiri kerajaan Saudi Arabia. Di halaman 11 kalau di kitab yang cetakan Risalah Qala Syekh hafizahullah thumma tatalla'a ila al-mazid min al-ilm. Kemudian beliau, yakni Syekh Muhammad rahimahullah, memiliki keinginan kuat, ambisi untuk meningkatkan keilmuan beliau. Fa aqbala ala kitabillah, maka beliau serius menekuni Al-Quran wa tafsirihi, dan tafsir Al-Quran qiraatan, membacanya, tadabburan wastinbatan, mentadaburinya, dan mengambil pelajaran-pelajaran hukum dari Al-Quran. Wa ala sunnati Rasulillah wa siratihi, beliau juga kemudian menekuni hadis-hadis Nabi SAW dan sejarah perjalanan hidup beliau SAW. Wastantaja minhuma istintajatin al-ajibah. Kemudian beliau menghasilkan dari Al-Quran dan Sunnah istintajat al-ajibah, kesimpulan-kesimpulan yang sangat menakjubkan. Waqad dawwana hadhil istinbatat al-mufidah, kesimpulan-kesimpulan dari beliau menekuni Al-Quran, Sunnah, tafsirnya, syarahnya, kesimpulan-kesimpulan itu yang sangat berfaedah, itu sangat bermanfaat, itu beliau dawwanaha, beliau catat, beliau tulis
dalam fi kutubihi, dalam kitab-kitab beliau, rasailihi wa fatawihi, dalam surat-surat dakwah beliau, wa fatawihi, dan dalam fatwa-fatwa beliau. Ya, kemarin sudah saya singgung kitab-kitab yang beliau tulis di ya masing-masing disiplin ilmu. Wa aqafa ala kutubi syaikhain, dan beliau ya mengiktikafi ya kitab-kitab dua ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dan Syekhul Imam Ibnu Al-Qayyim. Beliau mengiktikafi, menekuni, mendalami dalam waktu yang lama kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab Ibnu Qayyim, khususan kutub al-aqidah, wabil khusus kitab-kitab aqidah. Ini barakallahu fikum, kalau antum pengen tahu ya profil seorang Hambali itu begitu. Gak ada ngaku Hambali kok gak menekuni kitabnya Ibnu Taimiyah, gak menekuni kitabnya Ibnu Qayyim, gak ada. Apalagi memusuhi kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnu Qayyim, itu gak ada itu. Ya, itu Hambali KW itu. Ya, menipu itu. Ya, jadi apa yang beliau tempuh ini adalah apa? Seperti yang ditempuh oleh pendahulu-pendahulu beliau dari kalangan Hanabilah, dari kalangan para ulama mazhab Hambali. Ya, memiliki ta'zim, ya, memiliki penghormatan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, juga terhadap kitab-kitab warisan mereka, menekuni kitab-kitab itu, ya, bukan mengkritisi, ya, apalagi membuli Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Hanabilah tidak begitu, ya. Anggap saja siapa sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Buhuti menekuni kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Kitab-kitab Al-Buhuti ya dipenuhi kutipan-kutipan dari Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Sebelumnya Al-Buhuti siapa lagi? Ibnu Mibrad. Ya. Apalagi Ibnu Mibrad. Ibnu Mibrad masih punya garis keturunan, nasab ya istilahnya, punya garis keturunan, punya nasab sampai kepada Ibn Muflih, muridnya siapa? Ibnu Taimiyah. Menekuni kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ya. Sebelumnya lagi siapa? Al-Mardawi, ya, Al-Qadhi Al-Mardawi. Apalagi Al-Mardawi. Bahkan yang tidak setuju dengan Muhammad bin Abdul Wahhab di zamannya pun masih ya tidak setuju, sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi nggak setuju dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, atau ya kurang setuju misalkan dalam beberapa hal dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka ta'zim terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ini profil Hambali, ya, profil Hanabilah itu begitu. Ngakunya Hambali malah memusuhi Ibnu Taimiyah dan kitab-kitabnya dan sebagainya, kemudian ta'zimnya kepada Sufi, ya, Kuburi, Asy'ari, ya, hanya dengan label Syafi'i. Itu Hambalinya mau menipu, itu namanya apa itu? Hanabilah judud, ya, nipu itu. Seperti orang Mesir itu, siapa? Abdul Wahid Al-Azhari, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Azhari, ya, ngakunya belakangnya Hambali, ya, mengkritik dakwah Hanabilah di Najd, mengkritik Salafiyah, mengkritik dakwah Madzhab Al-Hambali di Najd, dijadikan disertasi,
ya, tapi pembimbingnya siapa? Ya, yang mantan mufti Mesir itu Ali Jum'ah, ya, Sufi liberali Asy'ari, ya, cuman dengan label Syafi'i. Bukan Hambali. Ini profil Hambali, perhatikan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hasilnya apa? Kerajaan Saudi Arabia, ya. Jadi seorang thalib Hambali, dia mesti seperti ini profilnya. Tadi ada yang tanya itu, jadi ingat ya, kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ya, lengkapnya itu apa? Tadhkiratus Sami' wal Muta'allim fi adabil alim wal muta'allim, ya, muta'allim ala wazni tafa'ala, jangan diganti wazannya tafa'ala, ya. Kitab itu, ya, ada yang tanya, ya. Saya bilang penulisnya memiliki permusuhan yang dahsyat kepada Ibnu Taimiyah dan kepada murid-murid Ibnu Taimiyah dan kepada duat, kepada masyayikh tauhid di zamannya. Penulisnya siapa? Ibn Jama'ah. Ibn Jama'ah, siapa yang memenjarakan Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya? Dia salah satunya. Siapa yang mengikuti Ibnu Taimiyah, penjara sama dia. Dia, qadhi dia, Mesir, di Mesir. Ibn Jama'ah. Ya. Jadi kalau seandainya betul kitabnya bagus, kitabnya bagus. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dia sendiri nggak mengamalkan kitab itu. Ya, di mana akhlaknya, adabnya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya? Di mana? Kan rugi seorang ustadz mendidik murid-muridnya dengan kitab itu, ya kan? Ya kalau dia ustadz yang memusuhi dakwah tauhid ya nggak masalah, tapi kalau dia ustadz yang labelnya dakwah tauhid, mengajarkan kepada murid-muridnya kitab Tadhkiratus Sami', murid-muridnya sudah, ya, sudah terpikat hatinya dengan dakwah tauhid, tentu saja dia akan memuliakan, ta'zim kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Kemudian tiba-tiba ada jamaahnya Ibn Jama'ah, ya, dari kalangan Syawafi, Asy'ariyah, ngomong ke murid-muridnya, antum ngakunya belajar Tadhkiratus Sami' tapi antum gak ngikuti penulisnya. Ibn Jama'ah itu musuhan sama Ibnu Taimiyah. Ibn Jama'ah itu menyesatkan Ibnu Taimiyah, memvonis Ibnu Taimiyah sesat, memenjarakan Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Ibn Jama'ah itu yang kitabnya antum pelajari, kok malah antum cinta kepada Ibnu Taimiyah? Bubar nggak? Bubar. Nggak diajarin tauhid, diajarin Tadhkiratus Sami', ya. Sementara penulisnya memusuhi dakwah tauhid Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Bubar. Rugi sendiri kan? Iya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna hum yuhsinuna sun'a. Dianggapnya itu sudah metode pengajaran yang terbaik. Ajarkan kepada mereka akhlak dulu. Apa kitabnya Tadhkiratus Sami'? Tanamkan kepada mereka cinta kepada Taimiyah. Ya. Syukur itu orang-orang Asy'ariyah, semisal siapa? Yang Jawa Timur siapa? Romli siapa? Idrus Romli. Ya, syukur nggak kesambet pemikiran gitu. Nah, itu ngajarkan orang salafi, ngajar
bukunya Ibn Jamaah kepada murid-muridnya, padahal Ibn Jamaah memvonis Ibnu Taimiyah sesat. Mau gimana kita menjawab? Ya. Nah, itu berkaitan dengan tauhid, akidah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya. Tsumma alat bihi himmatuhu wa tumuhatuhu. Kemudian himmah, ya, keseriusan, ya, dan kegandrungan beliau semakin meningkat terhadap ilmu. Yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fasafara ila ulama'il haramain. Maka beliau kemudian rihlah, safar untuk belajar ke ulama di Haramain. Ya. Makkah Madinah, ulama al-Ahsa, kepada para ulama di Ahsa. Masih ingat enggak kemarin kenapa di sini Syekh sebut Ahsa? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ke Ahsa? Kenapa? Karena di sana ada ulama Hanabilah di sana. Ya. Siapa? Kakeknya Ibn Fairuz Al-Ahsa'i. Ya, Ibn Fairuz Al-Ahsa'i. Ya, kakeknya Al-Jadd. Ya. Dan nanti di Ahsa nanti siapa yang dijadikan qadhi di sana? Dari pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Syekh Abdullah Abu Butain. Syekh Abdullah Abu Butain. Ya, di sana. Wa ulama al-Basrah fil Iraq, bahkan sampai ke Irak. Belajarnya, ya, sampai ke Irak. Wa altaqa bihim. Beliau, ya, menjumpai mereka. Khadha anhum ilman ghaziran. Mengambil ilmu dari mereka. Fil fiqh, dalam fikih. Al-fiqh al-Hambali. Ya. Wal hadis, dalam hadis, wa ulumihi, dan ilmu hadis. Ya. Ada orang yang menekuni ilmu hadis otodidak. Ya. Menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dhaif dalam, ya, lemah dalam apa? Dalam ilmu hadis. Sementara dia otodidak. Ya. Zaman itu kan belum ada Daras Anbu'din, kan belum ada. Pelajaran online itu kan belum ada. Jadi dia masih otodidak. Dia pernah dapat dasar-dasar mustalah hadis, ya. Kemudian baca majalah-majalah yang ditulis Muhammad Rashid Ridho, siapa? Majalahnya namanya? Al-Manar. Muhammad Rashid Ridho menekuni menulis takhrij hadis begitu. Akhirnya dia tahu cara mentakhrij hadis. Ya. Ini orang tahu cara mentakhrij hadis, jadi baca majalah Al-Manar. Ya. Tinggal copy paste. Jadi ngerti. Ya. Takhrij hadis. Ini mulai mentakhrij hadis. Ya. Otodidak. Ya. Otodidak dari mana? Ya dari membaca majalah itu. Majalah Al-Manar. Kemudian menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dhaif, lemah dalam ilmu hadis. Pernah antum lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, keliling ke Haramain, Makkah, Madinah, ke Ahsa, ke Basrah untuk belajar ilmu. Rehlah keliling, guru-gurunya banyak. Ya. Itu namanya apa? Kalau rumahmu dari kaca, jangan kau lempar batu ke rumah tetangga. Paham enggak? Kalau rumah kamu dari kaca, kamu jangan lempar batu ke rumah tetangga. Ya, dibalas pakai kerikil aja hancur rumahnya, ya kan? Iya. Nah, ini profil, ya, santri Hambali itu seperti Syekh Muhammad ini.
keliling ketemu orang ulama, belajar dari mereka. Ya, temu mereka, belajar, mengambil ilmu dari mereka. Ya. Hatta tadalla'a bil ilmi, sampai beliau itu kenyang dengan ilmu. Wa akhadhahu an kulli man tamakkana minal iltiqa bihi min ulama asrihi, dan beliau juga mengambil ilmu dari siapa saja kalangan ulama di zamannya yang memungkinkan untuk beliau jumpai. Wa mutala'ati kutubi man taqaddamahum minal a'immal muhaqqiqin. Baru sekarang mana ya bukan baru sekarang, cuman kan karena sekarang itu zaman medsos, jadi seolah-olah baru sekarang gitu terungkap. Ya, ternyata Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak punya sanad keilmuan. Itu kan karena medsos, ya kan. Sebenarnya zaman sesudah zamannya Syekh Muhammad rahimahullah, itu juga ada orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu enggak punya sanad keilmuan dan sebagainya. Tapi yang sekarang zaman medsos, zaman online, ya, zaman online, zaman medsos. Orang yang sanadnya online menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak punya sanad keilmuan, piye iku? Ya mending sedikit lah. Guru-gurunya nggak jelas dan sebagainya gitu kan, menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu guru-gurunya nggak jelas. Ya. Sementara dia sanadnya apa? Online, una keliling. Ya. Una keliling kepada para ulama. Wa mutala'ati kutubi man taqaddamahu minal a'immah al-muhaqqiqin, dan beliau juga mentelaah, ya, membaca dan mengkaji kitab-kitab para ulama yang telah mendahului beliau. Wa dirasat tafsirul hadis dirasatan fahisah, ya, mudaqqaqah, dan beliau juga mempelajari tafsir, mempelajari hadis, ya, dengan dirasa fahisah mudaqqaqah, dengan pengkajian yang detail, ya, dengan pengkajian yang detail, ya, dan teliti. Fahisah, teliti dan detail, mudaqqaqah. Ini sirah, makanya kita kalau membaca perjalanan hidup dan perjalanan belajarnya para ulama itu, kita jadi punya semangat, ya, untuk meniru mereka. Wa indama nadhara ila waqi' ahli asrihi, dan tatkala beliau mengamati, melihat realita, ya, masyarakat di zamannya, wajadal bauna syasi'an, beliau mendapati perbedaan yang sangat signifikan baina hadzal waqi' wa baina ma dalla 'alaihi kitab wa sunnah, antara realita tersebut dengan, ya, apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Beliau mendapati ada ketimpangan yang sangat signifikan, yang sangat jelas, sangat besar, ya, antara realita masyarakat yang beliau hadapi dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya. Wa makana alaihi a'immatus salafus salih fil i'tiqad wal manhaj, dan juga ada perbedaan yang signifikan sekali antara realita masyarakat dengan beragamanya para ulama salafus salih fil i'tiqad wal manhaj. Apa perbedaan itu? Perbedaan dalam keyakinan dan dalam manhaj ini. Ini memberi pelajaran kepada kita, ya,
bahwa yang pertama kita lirik, kita lihat, kita bidik, kita sorot ketika melihat sesuatu itu akidahnya, keyakinannya, manhajnya, ya. Itu yang pertama, ya. Bandingkan dengan manhaj dan akidah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Bandingkan apa yang kita lihat itu dengan keyakinan dan manhajnya para ulama salafus saleh. Itu yang pertama. Memang tidak ada manfaatnya. Tampilannya baik, kelihatan baik, ternyata akidahnya apa? Ya, akidahnya liberal. Ya, semua agama itu baik, semua benar, ya. Surga bukan hanya milik umat Islam, ya. Tampilannya baik, akidahnya liberal, ya. Tampilannya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Tampilannya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, ada manfaatnya. Tampilannya jihad, manhaj dan akidahnya Syiah, tidak ada manfaatnya. Ya, hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka kira itu mereka sudah melakukan amalan yang terbaik. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ketika beliau belajar. Kemudian beliau membandingkan antara realita masyarakat, ya, dengan Al-Quran, Sunnah, dan manhaj salafus saleh. Beliau dapati ada perbedaan yang sangat mencolok, ya. Fal ulama'u fi waqtihi fil ghalib mashghuluna bi dirasatil fiqhi wa aqaidi ulama'il kalam al-mukhalifah li i'tiqadis salaf duna tamyizin bainas sahih was saqimi. Para ulama di zaman beliau al-ghalib, mayoritasnya mereka masyghulun, sibuk bidirasatil fiqhi wa aqaidi ulama'il kalam, sibuk menekuni fikih dan akidah ulama kalam, akidah Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah. Al-mukhalifah li i'tiqadis salaf, akidah ulama kalam yang jelas menyelisihi akidahnya para salaf. Duna tamyizin bainas sahih was saqim, tanpa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar, mana yang salah. Lu berpengaruh lu. Ya, manhaj akidah itu berpengaruh pada manhaj fikih. Coba misalkan orang akidahnya khawarij, belajar fikih, ya, belajar fikih, akidahnya khawarij, ya. Apa hukumnya sholat, ya, kalau imamnya ngomong bohong, nggak sah. Kenapa? Imamnya kafir. Imamnya kafir, nggak sah. Sholat makmum kepada imam yang kafir nggak sah. Ya. Atau sebaliknya, belajarnya kepada murji'ah, apa hukumnya? Fikih. Apa hukumnya sholat imamnya dukun? Sah. Kamu jangan mudah mengkafir-kafirkan. Ya. Itu berpengaruh dalam semua bab fikih. Dalam semua bab fikih masuk. Akidah itu memiliki intervensi kepada fikih. Ya. Berkait sah tidak, sah tidak, sah tidak. Lah fikih kan sah tidak ya kan? Fikih sinau apa? Fikih sinau apa?
Kalau bukan sah tidak, sah tidak, sah tidak. Jadi jangan dianggap itu enggak berpengaruh. Ya. Sudah banyak ya kan tesis atau disertasi yang ngebahas masalah itu. Ya. Wal amah munhamikun fil bid'ah wal khurafat wa syirkiyat wa du'ail amwat duna an yahabba ahadum minal ulama'i fi man a'lamu li islah hadzal waqil alim wal marta'il wakhimi. Sedangkan yang awam itu di ulamanya lebih dominan sibuk fikih dan sibuk belajar dan mengajarkan akidah ulama, kalam ulama filsafat, ulama ahli bid'ah, tanpa membedakan mana yang benar mana yang salah. Sedangkan awamnya munhamikun, tenggelam dalam bid'ah dan khurafat dan syirik-syirik TBC. Ya. Takhayul bid'ah khurafat. Ya. Harusnya SBC ya, syirik bid'ah dan khurafat gitu ya. Atau takhayul itu terjemahan dari syirik ya. Zaman itu loh ya. Zamannya Yai Ahmad Dahlan gitu ya. Nerjemahkan syirik itu takhayul gitu mungkin ya. Wa du'ail amwat, tenggelam dalam berdoa kepada para wali yang telah wafat. Nah, ini realita memang di zaman itu. Duna an yahabba ahadum minal ulama fi man a'lam, tanpa ya sepanjang kita ketahui tanpa ada seorang pun dari ulama yang bergerak untuk memperbaiki realita ini, realita yang pahit ini ya, realita yang menyedihkan wal marta'il wakhim, dari realita yang pahit ini ya ada tapi kurang apa? Kurang diminati, kurang terkenal gitu. Ada. Ya. Sehingga nggak dikenal, nggak diketahui. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La tazalu ta'ifatum min ummati, ya. Dan seterusnya hadis itu menunjukkan bahwa setiap waktu mesti ada. Ya. Inda dzalik lam yasa'i Syekh Muhammadan rahimahullah as-sukutu 'anit taghyir wal inkar wa da'wati ilal islah wal 'audati ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa tasfiyatil aqidatul islamiyah mimma uliqa biha wa ghayyara wajhuha wa bahjatuha au mimma 'alaqa biha wa ghayyara wajhaha wa bahjataha wa akkara safwaha wa nadrataha. Ketika itu ya tidak ada pilihan bagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk diam ya dari merubah dan mengingkari ya. Tidak ada peluang bagi Syekh Muhammad untuk diam ya, untuk tidak melakukan perubahan, pengingkaran, untuk tidak berdakwah ya kepada perbaikan umat dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dakwah kepada tasfiyatil aqidah al-islamiyah, membersihkan akidah Islam dari hal-hal yang ya nempel, dari penyimpangan-penyimpangan yang nempel pada akidah Islamiyah, atau merubah wajah dakwah, merubah bahjah ya keindahan dakwah tersebut ya, dari kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang akaro, mengeruhkan sofwaha ya, beningnya
bersihnya dakwah. Ya. Jadi saya tidak boleh diam melihat realita itu, ya. Tidak ada pilihan bagi saya untuk diam. Saya harus melakukan perubahan dan pengingkaran dan dakwah. Ya, dakwah ila tauhid. Dakwah kepada tauhid, kepada dakwah ila minhajil anbiya, kepada manhajnya para nabi. Ya, dakwah kepada manhajnya para a'immah as-salafus salih, pada manhajnya para ulama salafus salih. Itu kalau dakwah, ya, ilallah. Ya, kalau dakwah ilallah. Kalau dakwahnya bukan ilallah, ya, dakwahnya itu dakwah tendensius, dakwah ilal aghrad ad-dunyawiyah, dakwahnya kepada tendensi-tendensi duniawi, maka dia nggak akan pertama dakwah kepada tauhid, enggak. Apalagi jadikan prioritas utama dakwahnya dakwah tauhid, enggak, bukan. Ya. Dakwahnya itu supaya orang cinta. Ya. Itu juga dibangun di atas tauhid. Ya. Ada yang dakwahnya pertama kepada, ya, bagaimana cari keuntungan yang halal dalam bisnis dan sebagainya. Apa gunanya keuntungan bisnis halal tapi tauhidnya rusak? Ada yang dakwahnya pertama akhlak, ya, perubahan akhlak, ya, berpakaian, perubahan berpakaian. Yang tadinya isbal, nggak ngerti sunnah apa, ya, meninggikan pakaian di atas mata kaki jadi ngerti. Apa gunanya? Cingkrang-cingkrang musyrik. Apa gunanya? Ya, pakai baju Pakistan, jenggotan, cingkrang kuburi. Apa? Dakwahnya begitu. Rasulullah SAW. Nggak ngajarin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah ulama ussalaf. Ya. Ngomongnya ada sunnah apa-apa level sunnah. Ya. Nggak pernah ngaji akidah. Ars itu makhluk apa bukan makhluk, bingung, nggak bisa jawab. Ars itu makhluk apa bukan makhluk, bingung, nggak bisa jawab. Terus piye itu? Nggak ada faedahnya. Ya. Dan tunggu saja, ya, Allah Subhanahu wa taala itu, nasallallahu alaihi afiyah, ya, akan memberikan uqubah binaqidhi qasdihi. Orang itu kalau nggak ikhlas, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan hukuman dengan apa? Kebalikan dari apa yang menjadi tujuan dia. Dakwahnya nggak mengikuti manhajul anbiya fi dakwah ilallah, manhajnya para nabi, manhajnya para salafus saleh, manhaj Rasulullah dalam dakwah, ya, bahkan cenderung meremehkan manhaj para nabi, cenderung meremehkan manhaj para ulama salaf dalam dakwah. Akhlak, akhirnya itu punya murid-murid yang nggak berakhlak. Adab, akhirnya itu punya murid yang nggak beradab. Ya. Itu namanya uqiba binaqidhi qasdihi, dihukum oleh Allah dengan kebalikan dari tendensi dia, niat dia. Rasulullah SAW. Fa'azima 'alal qiyami bid'awati ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka kemudian Syekh Muhammad bertekad untuk menjalankan dakwah ilallah, ya, dengan hikmah, ya, dengan ilmu, ya, dengan mau'izatul hasanah, ya, dengan nasihat-nasihat, dengan targhib wa tarhib.
Wa basyara dakwah fi baladati Huraymila atau Huraymala alat istaqarra biha waliduhu. Beliau langsung terjun ke dakwah, langsung terjun berdakwah di kampung Huraymila atau Huraymala, tempat orang tua beliau tinggal. Ya. Tempat apa? Tempat menetap orang tuanya di sana. Namanya Huraymila atau Huraymala. Ya. Beliau dakwah di sana. Di kampung kelahiran beliau. Ya. Dengan realita masyarakat yang seperti itu. Dengan realita masyarakat yang seperti itu, ya. Bid'ah enggak? Bid'ah, ya kan? Bid'ah. Ya. Wong para guru ngaji di situ sibuk mengajarkan fikih. Kalau akidah ya, akidah ilmu kalam, akidahnya para ulama filsafat, ulama kalam, ulama Asy'ariyah. Kemudian beliau tampil dengan dakwah tauhid. Padahal yang beliau sampaikan Al-Quran, Sunnah dengan syarahnya siapa tadi? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dari ulama-ulama Hanabilah yang mereka masyarakat di situ itu ta'zim kepada beliau. Ya. Maka mesti dianggap dakwah yang bid'ah itu. Ya. Antum aja kan mengalami seperti itu. Dulu pernah itu saya dimintain daurah usul salasah 3 hari untuk santri-santri udah gede-gede seperti antum itu. Untuk santri-santri dan ikhwan-ikhwan udah gede-gede seperti antum, bahkan ada yang punya anak udah. Usul salasah. Komentarnya setelah daurah selesai berapa hari? Komentarnya apa? Itu seperti apa? Nyuapin bayi lauknya jengkol katanya. Paham maksudnya? Ya, pelajaran usul salasah buat santri-santri segede antum, bahkan sudah ada yang berkeluarga punya anak, dibilang apa? Santri-santri itu seperti bayi. Masa bayi dikasih makanan ya pakai jengkol masuk rumah sakit kan? Ya. Enggak hikmah itu. Masa dikasih usul salasah? Enggak hikmah. Ya, nah, terus disuruh ngasih pelajaran apa santri? Ya. Begitu. Syekh Muhammad juga mengalami hal seperti itu. Summa turida minha. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah diusir dari kampung kelahirannya. Sebab dakwah itu beliau diusir dari kampung kelahirannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya sudah, Rasulullah saja manusia terbaik karena dakwah diusir dari tempat kelahirannya, dari kampung kelahirannya. Ya itu bukan keharusan ya. Kemudian antum jadikan itu apa? Tolok ukur. Pokoknya kalau dakwah belum diusir berarti itu dakwahnya diragukan, ya enggak. Ya. Orang kalau sesat juga diusir. Ya. Antum tahu makalahnya Ibnu Katsir rahimahullah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan apa? Abul Fida. Ya. Dhaqat ala ahli bid'ah an ya'isha ya fi makanin kathurat fihimul hanabilah. Sulit ahlul bid'ah mau hidup di satu masyarakat yang mayoritasnya adalah Hambali. Ahlul bid'ah terusir dari masyarakat Hanabilah. Apa terus kemudian itu ahlul bid'ah yang benar itu? Wong dia diusir gitu. Ya enggak.
Tapi kalau dakwah sudah benar, terusir dari masyarakat seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Tsumma dhahaba ila al-Uyainah. Falam yastaqirra fiha. Kemudian beliau setelah diusir, beliau pergi ke Uyainah, tapi tidak menetap di sana. Fa dhahaba ila Dir'iyah. Kemudian beliau pergi lagi, pindah lagi ke Dir'iyah. Ya. Dir'iyah itu disebut Dir'iyah itu karena tanah itu wakaf. Ya. Wakaf orang yang namanya Ibnu Dir'. Makanya disebut Dir'iyah. Ya, cikal bakal kerajaan Saudi Arabia itu di situ. Di Dir'iyah situ. Ya. Fawajada fihal qabula wat tarhiba. Beliau di Dir'iyah itu mendapatkan sambutan, ya, dan penerimaan ala yadi amiriha, di tangan, ya, amir di situ, ya, kepala suku di situ, ya, kepala Dir'iyah di situ, Muhammad bin Su'ud rahimahullah. Ya, Muhammad bin Su'ud rahimahullah. Dan Muhammad bin Su'ud rahimahullah itu jadi raja atau kepala di situ, di Dir'iyah itu, ya, turun temurun, ya, memang dari kakek-kakeknya adalah apa? Raja di situ, ya. Dari Alu Migrin, ya, Muhammad bin Su'ud, tahu kan? Makanya kenapa kerajaannya namanya kerajaan, ya, Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Saudiyah itu nisbat kepada ini Muhammad bin Su'ud rahimahullah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia, melindungi dia. Innallaha balighu amrih. Allah Subhanahu wa taala pasti, ya, akan menyempurnakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir pada setiap segala sesuatu itu. Fawasala Syekh rahimahullah amalahu fid da'wah ila Allah. Maka kemudian setelah di Dir'iyah diterima, disambut baik oleh Al-Imam Muhammad bin Su'ud rahimahullah, beliau melanjutkan, ya, kerja dakwah beliau ila Allah. Warasala ulama al-buldan. Beliau kemudian mengirim surat kepada para ulama di berbagai negeri, ya, wa umara'aha, dan juga kepada amir-amir, raja-raja kecil, ya, di berbagai kota di tanah Arab. Yad'uhum ilallah. Beliau mengirim surat kepada mereka, ya, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. Wa yubayyin lahum ma hum waqi'una fihi min mukhalafat. Di surat-surat itu beliau menerangkan kepada para ulama, kepada para umara, para pejabat, ya, pemegang pemangku jabatan di wilayah-wilayah itu, realita mereka, ya, yang berupa apa? Mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, dalam manhaj. Wa allafal kutub, beliau mulai menulis kitab-kitab. Wa ajaban istiskalat manil tu bisa alaihimul haqqu bil batil. Beliau mulai menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan orang yang rancu, ya, dalam diri mereka antara yang benar dengan yang keliru, ya.
Orang-orang yang memiliki kerancuan dan pertanyaan-pertanyaan antara yang benar dan yang batil, ya mesti akan punya banyak pertanyaan. Maka beliau mulai menjawab, ya. Fastajaba li da'wati syekh man kana raiduhu al-haq. Ya. Maka siapa yang raid panji, bendera yang menjadi pedoman dia itu adalah kebenaran, dia akan menyambut dan menerima dakwahnya Syekh Muhammad rahimahullah. Wa ana man kana dafi'uhu ta'assub lil batil. Sedangkan orang yang ya motifnya itu adalah ta'assub kepada kebatilan, tentu dia akan melawan dakwah Syekh Muhammad rahimahullah. Sunatullah itu. Ya. Falam yara Syekh rahimahullah buddan min jihadi haula'i bil hujjati wal lisan ya min kibalihi wa bis sayfi was sinan min kibali wulatil amr min ali su'ud athabahumullah. Ya. Maka hal itu mengharuskan Syekh Muhammad rahimahullah, karena ada yang menentang, ada yang melawan, ya, membangkang, terdorong oleh faktor ta'assub kepada kebatilan, fanatik kepada kebatilan. Hal itu mendorong Syekh Muhammad rahimahullah untuk melawan mereka dengan hujjah wal lisan, dengan dakwah, dengan dalil, dengan hujjah, dengan argumen, dan juga melawan mereka dengan saif wasinan, dengan senjata, ya, melalui apa? Min qibali wulatil amr min ali su'ud athabahumullah, melalui tangan waliul amr, yaitu Muhammad bin Su'ud rahimahullah. Ya. Nah ini ya perjalanan belajar dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Perjalanan jihadnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Ya, berikutnya itu perjalanan jihad Syekh Muhammad rahimahullah, ya, menyatukan bangsa Arab, ya, di bawah panji tauhid la ilaha illallah. Insyaallah kita baca di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.